Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10 TKJ 1 sampai dengan 7. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat tanpa kekurangan apapun. Hari ini Kamis 23 Juli 2020. Kalian bertemu lagi dengan Pak Guru melalui video pembelajaran jarak jauh di mapel KJD atau komputer dan jaringan dasar. Walaupun kalian belajar secara jarak jauh, mudah-mudahan kalian bisa terus semangat mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai untuk hari ini, Pak Guru akan mengingatkan kembali kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, kemudian selalu memakai masker, jangan lupa, hindari kerumunan banyak orang, dan jangan lupa berdoa supaya kita selalu diberi kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Amin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, silahkan kalian semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita mulai untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini di materi komputer dan jaringan dasar atau di mapel KJD komputer dan jaringan dasar. Gurunya masih tetap Pak Eko Setiawan. Kemudian kompetensi yang nanti kita pelajari di pertemuan hari ini adalah tentang K3LH atau keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi K3LH itu memiliki kepanjangan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di slide berikutnya. Lingkup materi yang nanti akan kalian pelajari di kompetensi K3LH. Pak Guru geser-geser terus ya. Yang pertama adalah K3LH, kemudian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang K3LH, kemudian peraturan perundang-undangan K3, peraturan perundang-undangan keselamatan kerja, peraturan perundang-undangan perlindungan tenaga kerja, identifikasi pelanggaran prosedur K3, kemudian yang terakhir adalah identifikasi perilaku mencurigakan terhadap K3LH. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH. K3LH ini memiliki pengertian atau K3LH merupakan singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup yang berhubungan dengan keselamatan ketika sedang bekerja atau merupakan cara manusia untuk mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Itu merupakan pengertian dari K3LH. Kemudian saya lanjutkan.
K3LH atau keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Yang pertama adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Ya, makanya biasanya di tempat kita bekerja atau di tempat mesin kita bekerja, biasanya di situ terdapat petunjuk kerja atau SOP, standar operasional prosedur, supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua adalah sarana utama untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Kemudian saya lanjutkan lagi. Dasar hukum K3LH atau yang mengatur tentang K3LH yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang diatur oleh undang-undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Ini dasar hukum K3LH. Kemudian saya lanjutkan ke slide selanjutnya, adalah tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan para pekerja atau siswa. Ini tujuan yang pertama. Ini saya taruh sini biar kelihatan. Kemudian tujuan yang kedua atau tujuan yang selanjutnya, memelihara kesehatan para pekerja atau siswa untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal. Kemudian tujuan yang ketiga, mengurangi angka sakit atau angka kematian di antara pekerja. Tujuan yang keempat, mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lainnya yang diakibatkan oleh sesama pekerja. Kemudian yang kelima, membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Kemudian menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Kemudian yang terakhir adalah sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Ini merupakan tujuan dari K3LH. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Beberapa hal yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh perusahaan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, antara lain, saya tarik ke atas. Pada setiap laboratorium atau bengkel atau ruangan dibuatkan tata tertib. Jadi harus ada tata tertibnya, baik di laboratorium ataupun di bengkel atau di tempat kerja. Kemudian yang kedua, setiap alat yang dioperasikan dengan menggunakan mesin harus
dibuatkan instruksi kerjanya atau petunjuk pengoperasian alat kerja, baik cara menyalakan ataupun cara mematikan. Nah, di situ juga harus ada yang namanya petunjuk pengoperasian kerja. Kemudian yang ketiga, pada setiap ruangan agar dibuatkan poster-poster atau gambar keselamatan kerja dan label-label yang menunjukkan bahaya kecelakaan kerja yang mungkin saja bisa terjadi di tempat kerja. Kemudian yang harus dipersiapkan adalah bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia, fungisida, bakterisida, rodentisida, herbisida, atau insektisida, pupuk organik dan sebagainya, diberikan label dan tanda dengan menggunakan lambang atau tulisan peringatan pada wadah atau botol. Nah, itu merupakan beberapa hal yang harus dilakukan atau dipersiapkan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Kemudian saya lanjutkan lagi. Beberapa sikap kita ketika sedang mengoperasikan komputer. Ini ada beberapa sikap atau contoh yang benar dan yang salah ketika kita sedang mengoperasikan yang namanya komputer, beberapa komponen komputer. Untuk gambar yang pertama, silahkan kalian simak. Di sini ada gambar yang salah, yaitu yang diberi tanda warna merah. Kesalahannya di mana? Ini sudah dikasih tanda lingkaran bahwa jarak antara mouse dengan operator atau manusia itu jaraknya terlalu jauh sehingga bisa mengakibatkan cedera atau rasa sakit pada siku kita. Kemudian ini gambar yang benar, yaitu yang tandanya hijau, yaitu jarak antara mouse dengan operator atau manusia itu tidak terlalu jauh. Kemudian gambar yang selanjutnya atau yang bagian bawah, ini posisi ketika kita sedang memegang mouse. Jangan sampai terjadi tekukan pada pergelangan tangan kita agar tangan kita tidak merasa sakit. Sebaiknya yang benar adalah tangan sejajar dengan mouse yang kita pegang. Kemudian gambar yang selanjutnya, ini sama gambar ketika mengoperasikan mouse. Bisa kalian lihat sendiri. Pak Guru lanjutkan ya. Etika di depan layar monitor. Nah, di sini ada dua contoh. Gambar yang pertama ini gambar yang salah karena jarak antara pengguna dengan layar monitor itu terlalu dekat. Akibatnya nanti mata kita gampang merasa capek, juga bisa terjadinya sakit pada mata kita. Pada gambar yang pertama ini bisa kalian lihat sendiri bahwa layar monitor ini posisinya terlalu dekat dengan mata kita. Hal semacam ini bisa mengakibatkan sakit pada mata kita ataupun mata gampang mudah lelah. Selain itu juga bisa menyebabkan sakit pada leher bagian belakang dan
punggung bagian bawah atau pinggang. Nah, kita bisa merasa cepat capek karena posisi tubuh kita dan mata kita terlalu dekat dengan layar monitor. Nah, kemudian gambar yang kedua ini adalah contoh gambar yang benar, yaitu untuk posisi idealnya jarak antara monitor dengan mata kita atau dengan tubuh kita kurang lebih 45 cm sampai dengan 60 cm. Nah, kemudian kita lanjutkan di gambar yang kedua. Nah, ini contoh yang benar. Nah, bisa kita lihat jarak antara layar monitor dengan mata kita ini memenuhi aturan, yaitu 45 cm sampai dengan 70 cm malahan. Ya. Kemudian posisinya juga tegak, posisi badannya juga harus tegak supaya tidak cepat merasa capek dan sakit pada pinggang kita. Kemudian saya lanjutkan. Dalam pengaturan monitor adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan monitor dan keyboard tepat di depan pekerja atau siswa. Kemudian yang kedua, tinggi monitor diatur sedikit di bawah mata kita. Monitor yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menyebabkan nyeri pada leher dan pundak. Jarak antara monitor dengan pekerja sepanjang tangan kita, yaitu kurang lebih 45 sampai dengan 50 cm. Posisi monitor yang terlalu dekat dapat menyebabkan mata cepat lelah. Kemudian sudut monitor mengarah ke mata untuk menghindari sinar lampu yang silau. Kemudian apabila menggunakan kacamata baca atau bifokal atau progresif, turunkan monitor lebih rendah dari standar, atau mengarahkan kepala ke atas bagi pengguna kacamata baca bifokal atau progresif. Jadi layar monitornya agak lebih rendah dibandingkan dengan yang normal apabila yang menggunakan kacamata bifokal atau progresif. Dapat menyebabkan nyeri pada leher. Kemudian apabila menyalin dokumen, usahakan letak sedekat dokumen tersebut di dekat monitor, atau letakkan sedekat dokumen tersebut di dekat monitor, di bawah monitor, untuk mengurangi nyeri leher karena terlalu banyak menoleh. Untuk menghindari gangguan-gangguan tersebut, pekerja di depan komputer harus menerapkan prinsip-prinsip ergonomi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan tempat kerja. Yang kedua, penggunaan kursi. Yang ketiga, penggunaan keyboard dan mouse. Pengaturan monitor. Yang kelima, istirahat sejenak atau break. Ya. Silakan bisa kalian baca, kalian cermati yang beberapa gangguan yang bisa diakibatkan ketika kita salah posisi ketika kita berada di depan komputer. Yang pertama, gangguan punggung bagian atas disebabkan posisi duduk yang terlalu jauh. Kemudian mata terasa lelah atau pusing disebabkan pencahayaan yang tidak sesuai serta pengaturan jarak pandang yang salah. Gangguan pada tangan dan lengan
disebabkan posisi tangan dan lengan yang tidak lurus saat memegang mouse atau keyboard. Kemudian gangguan pada bahu dan siku disebabkan karena meraih objek terlalu jauh. Selanjutnya, otot kaki kram atau sakit disebabkan oleh posisi kaki yang salah saat duduk. Kemudian yang terakhir adalah gangguan pada punggung bagian bawah disebabkan posisi duduk yang salah. Saya lanjutkan. Istirahat sejenak, yaitu kita bisa melakukan peregangan tangan atau lengan bawah. Ini gambarnya, yaitu turunkan lengan dan goyang-goyangkan. Kemudian peregangan yang bisa kita lakukan yang kedua, duduk di kursi, siku di atas dan kedua telapak tangan bertemu. Naikkan kedua telapak tangan secara perlahan-lahan, ulangi sampai merasa terjadi peregangan. Kemudian duduk di kursi, siku di atas dan kedua telapak tangan bertemu. Naikkan kedua telapak tangan secara perlahan-lahan, ulangi sampai merasa terjadinya peregangan. Peregangan bahu. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bisa kalian lihat gambarnya, yaitu tarik salah satu lengan ke dada ke arah bahu yang berlawanan. Dengan tangan lainnya tarik perlahan-lahan menuju ke badan sampai terasa peregangan. Tahan posisi ini selama 7 atau 10 menit. Lakukan secara bergantian dengan lengan lainnya. Kemudian peregangan bahu yang kedua, di sini ada dua posisi, yaitu posisi A dan posisi B. Silahkan kalian lihat dulu untuk posisi yang A, yaitu kepala rileks, menghadap ke depan, tekan bahu perlahan-lahan dan naikkan ke atas atau ke arah telinga. Tahan selama 1 atau 2 detik. Itu untuk posisi yang A. Kemudian untuk posisi yang B atau posisi yang bawah, regangkan bahu dengan menurunkan lengan. Posisi jari mengarah ke bawah. Ulangi dari posisi A ke posisi B. Kemudian peregangan bahu yang ketiga, letakkan kedua tangan di belakang kepala, regangkan ke belakang perlahan-lahan sampai punggung sedikit melengkung. Tahan selama 6 sampai 10 detik dan berhenti sejenak selama 5 sampai 10 detik dan ulangi kembali. Peregangan punggung bagian atas, yaitu rentangkan kedua tangan lurus ke depan seperti contoh pada gambar, setinggi bahu. Kunci telapak tangan menghadap ke luar tubuh. Jaga postur tubuh tegak menghadap ke depan sampai punggung dan bahu atas merasa ada peregangan. Tahan selama 5 sampai 10 detik. Angkat dan regangkan kedua lengan ke atas. Tetap pertahankan posisi lengan lurus dan kedua tangan terkunci. Jaga perut ketat agar punggung belakang tidak menekuk. Bernafas normal dan tahan sampai 10 detik. Kemudian peregangan leher. Silahkan kalian lihat gambar. Kemudian untuk penjelasannya, duduk tegak dengan dagu lurus. Perlahan-lahan tekuk kepala ke arah bahu sampai terasa peregangan. Tahan selama 5 detik. Ulangi dengan ke arah lainnya. Lanjut. Mengistirahatkan mata. Bekerja di depan mata terus-menerus akan membuat mata cepat lelah.
Untuk menghindarinya dapat kita lakukan dengan metode 20-20-20. Setelah di depan fokus monitor selama 20 menit, alihkan pandangan mata ke objek sejauh 20 feet atau 6 meter, yaitu selama 20 detik. Ini yang namanya metode 20-20-20. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis kecelakaan kerja yang mungkin terjadi, di antaranya luka bakar dan air panas, keracunan, kejutan atau shock, luka kecil, lecet dan memar, luka terkena gunting atau benda tajam, tangan tertusuk jarum, cedera mata, kecelakaan listrik, dan yang terakhir adalah pendarahan. Kemudian lanjut, manfaat dari penggunaan simbol-simbol keselamatan kerja antara lain menarik perhatian terhadap adanya keselamatan dan kesehatan kerja, menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat, menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan, mengingatkan para karyawan untuk menggunakan peralatan perlindungan diri, mengindikasikan di mana peralatan darurat keselamatan berada, memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Lambang atau simbol K3, keselamatan dan kesehatan kerja, beserta arti dan maknanya. Ini gambarnya. Bentuk lambang K3, palang lingkaran roda bergigi 11 berwarna hijau, di atas warna dasar putih. Arti dan makna simbol atau lambang atau logo K3. Palang bebas dari kecelakaan. Nah, ini. Kemudian roda gigi yang jumlahnya tadi ada 11, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih, bersih dan suci. Warna hijau, selamat, sehat dan sejahtera. Kemudian 11 roda gigi, yaitu 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ya, selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Silahkan kalian melanjutkan ke mapel berikutnya, tapi jangan lupa kalian untuk melakukan absensi terlebih dahulu, dan jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru sediakan. Tetap semangat, jaga mood, selalu gembira. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.